Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sekalian. Baik, di sini saya akan menceritakan sebuah dongeng Ratu Pantai Utara dari Pekalongan. Nah, di sini diceritakan pada zaman dahulu di kota Pekalongan terdapat putri yang sangat cantik jelita, sehingga menjadi pembicaraan penduduk setempat yang dikenal dengan nama Dewi Roro Kuning. Namun sayang, tempat tinggalnya tidak diketahui secara pasti. Dalam menempuh gelombang hidupnya, Dewi Roro Kuning mengalami penderitaan yang sangat berat. Kenapa? Karena sebab dalam usia yang sangat muda, ia sudah menjadi janda karena suaminya meninggal selepas berlangsungnya pernikahannya. Dan para penduduk menjuluki Dewi Roro Kuning menjadi Dewi Lanjar. Istilah lanjar adalah perempuan yang ditinggal suaminya ketika masih muda dan tidak mempunyai anak. Nah, sejak ditinggal suaminya, Dewi Lanjar hidupnya sangat merana, sehingga memikirkan suaminya saja. Hal yang demikian itu berjalan beberapa waktu lamanya. Tapi lama-kelamaan Dewi Lanjar sempat berpikir kembali bahwa kalau itu tetap dibiarkan akan berakibat buruk pada dirinya. Maka Dewi Lanjar memutuskan untuk pergi meninggalkan kampung halamannya dan merantau sambil meratapi hatinya yang malang. Tersebutlah perjalanan Dewi Lanjar pada suatu sungai yang dinamakan Sungai Obak. Sungai Opak. Di tempat ini kemudian bertemu dengan Raja Mataram bersama Mahapati Singaranu yang sedang bertapa ngapung di atas sungai itu. Dalam pertemuan itu, Dewi Lanjar mengutarakan isi hatinya serta pula mengatakan tidak bersedia untuk menikah lagi. Panembahan Senopati dan Mahapati Singoranu demi mendengar tuturnya terharu dan merasa kasihan. Oleh karena itu dinasihatilah Dewi Lanjar agar pergi bertapa ke pantai selatan untuk menghadap Ratu Roro Kidul. Setelah beberapa lamanya mereka berpisah setelah melanjutkan perjalanannya masing-masing ke sana dan ke sana berbeda arah. Panembahan dan Senopati beserta patinya melanjutkan bertapa menyusuri Sungai Opak. Sedangkan Dewi Lanjar pergi ke pantai selatan menghadap Ratu Kidul. Dikisahkan bahwa Dewi Lanjar sesampainya di pantai selatan mencari tempat yang baik untuk bertapa. Karena ketekunan dan keyakinan akan nasihat dari raja, sehingga Dewi Lanjar hilang dan akhirnya dapat bertemu dengan Ratu Nyi Roro Kidul. Dalam pertemuan itu, Dewi Lanjar memohon untuk dapat menjadi anak buahnya, dan Ratu Nyi Roro Kidul pun tidak keberatan. Pada suatu hari, Dewi Lanjar bersama Cincin diperintahkan untuk mengganggu serta mencegah Raden Baru Rekso yang pendiri kota Pekalongan yang sedang membuka hutan Gambiran yang kini letaknya di sekitar jembatan Anim Pekalongan dan desa Sorogenan tempat Raden Baru Rekso membuat api. Akan tetapi
karena kesaktian Raden Bahurekso yang mempunyai kekuatan kalong atau kelelawar, sehingga Dewi Lanjar dan beserta jinjingnya dapat terkalahkan dan tunduk kepada Raden Bahurekso. Karena Dewi Lanjar tidak berhasil menunaikan tugas, maka ia tidak kembali ke pantai selatan. Akan tetapi kemudian dia memohon kepada Raden Bahurekso untuk dapat tinggal di pantai atau di Pekalongan tersebut. Oleh Raden Bahurekso disetujui, bahkan pula oleh Ratu Kidul. Dewi Lanjar diperkenakan tinggal di pantai utara Jawa Tengah, terutama di Pekalongan. Konon letak keraton Dewi Lanjar terletak di pantai Pekalongan sebelah Sungai Selamaran, tepatnya di Sungai Selamaran, sumber kantor pariwisata dan kebudayaan. Ada cerita lain yang menyebutkan kalau Dewi Lanjar berasal dari sosok Rantam Sari, istri Bahurekso. Jika diruntut merupakan Nawawingsi atau adik dari Nawang Wulan, yang masih adik dari Nawang Wulan dan masih ada kerabat dari Ratu Nyi Roro Kidul. Mungkin itu saja dari saya untuk memenuhi tugas mata kuliah berbicara dialogis. Terima kasih kepada para sobat sekalian dan juga juru kameramen saya, yaitu adik saya sendiri. Terima kasih, dan semoga ini dapat bermanfaat kepada teman kalian untuk menambah wawasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.